Kembali lagi dengan saya, Kang Film. Kali ini kita ngerangkum film A Glut Flesh. Film ini menceritakan satu keluarga yang bertahan hidup dari serangan monster. Ketika kau bersuara, maka akan mati. Ingat, subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan film menarik lainnya. Oke? Tanpa berlama-lama dan tidak spoiler, langsung saja kencangkan celana dalam, posisikan rebahan, lupakan mantan, dan selamat menonton. Film ini diawali memperlihatkan satu keluarga yang bertahan hidup mencari tempat yang aman untuk terhindar dari monster pendengaran tajam. Mereka pun berniat ingin pergi ke pedesaan dan meninggalkan kota melewati jalan setapak. Tibalah pada suatu ketika perjalanan itu terhenti akibat anak mereka yang paling bontot membunyikan suara mainan pesawat. A Glut Flesh pun dimulai. Sebelum kita masuk ke alurnya, alangkah baiknya kita kasih nama dulu satu keluarga ini. Ayahnya kita namakan Thomas, ibunya kita namakan Yuyun, anak yang paling besar Ati, dan adiknya yaitu Dimas. Mungkin kalian bertanya kenapa saya menamakan mereka seperti ini. Sebab film ini hanya menghadirkan suasana ketegangan, diam, membisu, dan aksi. Nampak satu keluarga ini sudah menemukan rumah di pedesaan yang jauh dari kehidupan kota. Awalnya mereka berasumsi akan terhindar dari monster tersebut. Namun semua itu salah. Monster alien ini tersebar di semua penjuru kota, termasuk tempat yang kini mereka tinggali. Pada saat itu, adik-adiknya tak sengaja menjatuhkan lilin dan menyebabkan kebakaran kecil membuat ayahnya segera memadamkan api tersebut. Kejadian ini sedikit membuat keributan. Tiba-tiba kalian terkejut, saya pun juga. Ternyata itu hanyalah peliharaan mereka yang meloncat dari atas atap. Scene pun tengah memperlihatkan kepada Thomas yang sedang membuat alat penghubung pendengaran untuk Ati. Ati sebenarnya mengalami tuli sejak lahir, oleh sebab itu Ati merasa tidak disayangi oleh ayahnya. Padahal tidak ada yang namanya orang tua tidak menyayangi anaknya. Kini Yuyun pun tengah mengandung anak yang keempat. Andai saja anak mereka yang paling bontot tidak meninggal oleh monster tersebut. Hari ke-473 mereka masih bertahan untuk menjalani hidup. Pagi pun menjemput. Nampak Thomas dan Dimas pergi ke hutan untuk mencari makanan, ikan, atau hasil buruan yang lainnya. Dimas pun sebenarnya takut untuk pergi, tetapi orang tuanya berjanji akan menjaganya. Datanglah Ati yang dengan gagah berani mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama mereka. Tetapi Dimas melarangnya sebab harus menjaga ibunya yang sendiri. Ati pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat tidurnya. Nampak dia teringat pemberian ayahnya dan langsung memakai ke telinganya. Ternyata alat itu berfungsi dengan baik. Ati pun bergegas menyiapkan semua barangnya untuk pergi menyusul ayahnya dan Dimas. Nampak Dimas sangat ketakutan ketika bersama ayahnya. Pada saat itu mereka mendapatkan ikan dan langsung memberikan kepada Dimas. Dimas sangat ketakutan akan suara yang mereka timbulkan. Tetapi ayahnya mengatakan suara lembut tidak akan membuat monster tersebut mendengar. Akan tetapi suara yang berisik yang akan membuat monster datang. Karena suara arus air menyematkan suara mereka. Thomas dan anaknya pun saling berbicara bahwa Ati sebenarnya salah menilai ayahnya. Thomas sangat menyayanginya, tetapi Ati merasa tidak disayangi karena kejadian yang menewaskan adiknya yang paling bontot, sebab dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjaganya dan tidak bersamanya. Scene pun diperlihatkan kepada Ati yang mendatangi tempat adiknya diterkam monster tersebut. Ia merasa sedih dan bersalah sampai tertidur di tempat itu. Thomas dan anaknya pun kembali ke rumahnya. Akan tetapi saat dalam perjalanan Dimas melihat rumah kosong yang nampak tidak terawat sama sekali. Di saat Dimas heran akan hal itu, tiba-tiba ayahnya juga berhenti dan melihat seorang paktua sedang melihat istrinya tewas oleh monster. Selanjutnya scene pun diperlihatkan kepada Yuyun yang sedang pecah empedu, artinya segera akan melahirkan. Dia pun berjalan melewati tangga. Tiba-tiba ia tertusuk oleh paku yang sangat tajam, otomatis membuat keributan dan suara. Monster pun datang mencari sumber suara tersebut.
Thomas dan Dimas sampai di halaman mereka. Nampak tanda bahaya sudah dihidupkan terlihat dari lampu-lampu berwarna merah. Thomas pun langsung bergegas mendatangi istrinya. Yuyun semakin menderita dengan kesakitan, menandakan anaknya akan segera lahir. Monster tersebut semakin dekat. Suara alarm menyelamatkan Yuyun dan segera pergi ke lantai 2 rumahnya untuk bersembunyi, sampai Thomas dan anaknya kembali untuk menolongnya. Thomas dan Dimas pun berdiskusi. Dimas harus membuat keributan untuk mengalihkan perhatian dan membuat petasan di ladang jagung. Sementara Thomas pergi menyelamatkan istrinya. Nampak Yuyun tengah kesakitan dan banyak mengeluarkan darah, pertanda tidak lama lagi akan melahirkan dan monster pun semakin mendekat. Thomas menyangka istrinya sudah mati dan ternyata masih selamat dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Dimas pun ingin kembali ke rumahnya, tetapi dia merasa takut dan berlari. Kemudian dia menabrak pembatas yang dibuat ayahnya. Ati pun datang. Nampak ia heran dengan lampu yang menyala. Ternyata Ati masih selamat dari monster tersebut. Alat pendengaran yang dibuat ayahnya memiliki sensor yang menyebabkan monster tersebut kesakitan. Dimas pun dan Ati tengah berada di atas pabrik jagung ayahnya, menghidupkan api, berharap ayahnya segera datang. Ati mengatakan bahwa ayahnya tidak akan datang pun demi Dimas, bukan untuk dirinya. Setelah perdebatan tersebut, Dimas pun terjatuh ke dalam pabrik. Shin pun juga diperlihatkan kepada ibunya yang tengah kebanjiran di dalam rumah dan didatangi oleh monster tersebut. Akibat kebisingan yang mereka buat, monster pun bergerak mendatangi mereka. Mereka pun saling menyelamatkan diri. Tiba-tiba monster datang. Ternyata Ati dan adiknya kembali selamat karena alat pendengaran yang dibuat ayahnya sangat berguna ketika monster tersebut mendekatinya. Pun diperlihatkan kepada ibunya yang tengah bahagia melihat mereka berkumpul. Namun itu hanya beberapa saat. Thomas pun menyuruh anaknya untuk pergi ke mobil truk, berharap menunggu sampai siang tiba. Namun semua itu sudah terlambat. Monster tersebut sudah mengintai pergerakan mereka. Tiba-tiba Ati dan Dimas diserang oleh monster tersebut. Thomas pun bangun dan ternyata ingin mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya dan berkata kepada Ati bahwa dia sangat mencintainya. Lalu seketika Thomas langsung tancap gas meninggalkan ayahnya dan kembali ke rumah untuk sama-sama bertahan melindungi ibunya. Ati tertegun melihat hasil percobaan ayahnya yang berusaha membuatkan anaknya alat untuk mendengar. Kesedihan Ati pun tak berlalu lama. Monster pun datang untuk menyerang mereka. Ati pun berusaha membaca hasil penelitian ayahnya. Ternyata suara bising membuat makhluk tersebut kesakitan. Satu tembakan membuat monster di luar sana berdatangan. Bukan hanya suara yang bising, monster ini bisa panggil temannya dengan cara koordinat suara. Otomatis Ati dan ibunya akan sibuk menghadapi. Film pun tamat.
ending yang menggantungkan. Nah, gimana? Secara keseluruhan film ini menarik dan menegangkan, akan tetapi sangat disayangkan kekurangannya cukup banyak. Contoh saja, apakah mereka selamat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tokoh tidak ada. Itu sangat mengganggu sih. Yang ketiga adalah alur cerita yang sangat menggantung. Kemudian transisi perpindahan alur kisah yang tidak beraturan membuat saya harus menghabiskan 10 bungkus kopi tanpa rokok sih. Demi berjalannya alur yang terstruktur. Tapi film ini cukup menghibur daripada Rayuan Mantan. Aduh. Hikmah yang dapat kita ambil pelajaran adalah sayangilah keluarga kalian meski harus mengorbankan diri kalian sendiri. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, biar nggak ketinggalan film lainnya. Bulu ketek Firaun.